Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube kita Scooter Wheels Indonesia. Kita kali ini akan bahas motor yang luar biasa, yang totalitas, yang sedikit gila yang punyanya. Jadi ini adalah motor yang sangat memuyangkan kita, sangat memusingkan kita. Karena kalau untuk modif motor sprint itu hal biasa, sampai ratusan juta. Kalau GTV, GTS itu juga biasa. Ini adalah LXV. Kita langsung bahas aja motornya. Ini dia motornya. Oke, kita akan bahas Vespa LXV ini. Sebenarnya Vespa ini tuh banyak banget yang diubah dari, apalagi misalnya teman-teman lihat di bagian cockpitnya ini, dari tangnya, terus dari lampu-lampunya. Nah, kenapa kita akan bahas di atas dulu? Karena yang banyak banget yang diganti nih. Pertama, yang mungkin akan mencolok ketika teman-teman lihat di sini itu bagian dari batoknya. Nah, batoknya ini kan sebenarnya si LXV ini lampunya di sini, teman-teman. Tapi memang benar, permasalahan LXV itu ada di lampunya karena lampu bracketnya itu kurang sedikit kokoh untuk misalnya dipakai secara long term untuk waktu yang lama gitu, pasti akan ada problem di bagian bracketnya. Jadi bracketnya itu biasanya di sini tuh akan kalah karatan dan si headlampnya tuh plastik tuh akan patah. Selalu permasalahan LXV itu di situ, apalagi misalnya masuk ke jalan-jalan bumpy ataupun jalan-jalan yang kena posisi tidur gitu pasti akan turun. Nah, itu permasalahan terbesar di dalam motor LXV ini. Nah, jadi kita konsepin LXV ini menjadi lebih simpel, tapi secara fungsional itu dia jauh lebih oke. Kenapa? Karena kita ganti bagian headlampnya yang lampu ayam itu seperti kayak GTV pertama, Sergio yang pertama, dia lampunya kuning doang. Kita ganti memakai lampu, di sini ada dua. Ini memakai Future Eyes yang keterangannya tuh nggak bisa dianggap prime lagi karena benar-benar terang. Nah, di sini motor ini dikonsepkan seperti ini, ada fungsionalnya dan menghilangkan problem dari motor LXV ini. Terus nanti kita akan bahas dan kita hidupin headlampnya, bagian fog lampnya. Tapi di sini yang harus kita bahas lagi adalah bagian dari speedometernya. Jadi memang speedometernya ini adalah satu item yang sedikit membuat untuk proyekan motor LXV ini lama banget. Karena kita harus memolding bagian dudukan speedometernya pakai plat. Habis itu kita rapiin lagi gimana caranya speedometer ini berfungsi secara normal, tetapi terlihat rapi di bagian kokpitnya si LXV ini. Nah, di sini kita pakai speedometer SIP yang diperuntukkan untuk motor PX. Kok bisa, Bang Basak? Bisa. Tapi kita harus ngurut kabel lagi, banyak yang harus diubah. Itu pertama, kedua kita harus buat dudukannya, ketiga kita harus buat rumahannya untuk memegang dari speedometer ini. Untuk di GTV sebenarnya bisa, dan untuk ngakalinnya tuh nggak terlalu ribet. Nah, kalau di LXV ini terlalu agak ribet, jadi mau nggak mau memang kita perlu waktu untuk memodifikasinya, banyak waktu yang harus dihabisin untuk pemasangan dari speedometer ini. Nah, ini speedometer SIP yang warna black carbon. Terus kita buat rumahannya memakai bahan aluminium. Terus di sini di custom ya. Di sini juga pakai yang masih rumahan standarnya kita aplikasikan menjadi satu. Terus di sini kita pakai fly screen. Ini fly screennya itu pakai Geba. Ini teman-teman lihat ini. Nah, ini fly screennya Geba. Jadi fly screen ini dibuat sama Geba sebenarnya untuk LXV. Tapi untuk GTV juga bisa, tapi kita meminta request dengan Geba tanpa untuk LXV tapi tanpa headlampnya. Jadi terjadilah bentuknya yang seperti ini, simple, clean. Terus stangnya juga kita ganti baru karena yang lama itu problem bengkok lah, mungkin bekas jatuh motornya ini dulu. Terus akhirnya kita ganti baru biar semua kelihatan refresh. Nah, di sini handle-nya kita pakai handle dari Marus. Kenapa dari Marus? Karena orangnya memang pengen pakai brand Marus dan ada Marus juga warna ice blue biar seragam dengan warna-warna yang lain. Terus di sini juga ada soka bull bar yang kita modifikasi seharusnya untuk sprint, tapi kita potong dan kita kasih bracket untuk dudukannya. Di sini juga ada plat Moon Ice yang warna biru biar sesuai dengan motornya.
Terus lanjut lagi di bagian hand grip. Masih kita bahas di bagian stangnya. Ini hand gripnya pakai SIP Pordoi yang warna coklat kulit, biar seragam dengan warna joknya dan warna velgnya gitu. Terus di sini juga kita ada tambahkan spionnya, spion yang dia nggak mau ribet, spionnya nggak terlalu ramai, jadi kita pilih spion yang mini kayak gini, tapi kedepannya akan kita ganti juga. Terus untuk bagian depan ini masih standar emblemnya. Di sini juga ada dudukan untuk flash screen-nya, kita pakai sensi dari Marus dan baut titanium biar ice blue-nya lebih kelihatan lagi. Nah, untuk lampu feature ice-nya ini sebenarnya memang nggak ada yang warna kayak gini, tapi memang orangnya pengennya tampil beda dan dia pengen sesuai dengan warna motornya, jadi kita custom lagi, kita anodize ulang, kita buka cover-covernya, terus kita anodize warna ice blue. Jadi misalnya teman-teman nyari ini ya nggak ada warna ini, semuanya warna hitam polos gitu, terus kita custom aja. Terus di bagian sennya, ini kita sennya memakai merek dari level 10. Jadi memang warnanya memang clear gitu. Jadi konsepnya clean motor ini dengan mempertahankan warna-warna polis dan chrome di bagian stangnya dan di bagian list bodinya. Terus di sini juga ada jengger Marus. Nah, jengger Marusnya ini dia warna sen. Terus di bagian sininya itu kita ganti warna ice blue. Jadi warnanya biar seragam dengan warna sen di bagian velg dan warna ice blue-nya di bagian perintilan yang lainnya gitu. Nah, kita akan bahas di bagian lampu dulu. Tadi gue pengen kasih tahu teman-teman untuk warnanya tuh gimana sih feature S itu dan penggunaannya susah nggak? Nih, kita hidupin ya. Nah, kita lanjut ke bagian bodinya. Jadi bodinya ini kemarin kita repaint ulang. Ini sebenarnya warnanya itu warna silver atau enggak apa gue lupa. Terus akhirnya kita ubah dengan sebenarnya dia ada referensi contohnya itu untuk mobil Porsche yang velgnya pakai warna bronze gitu. Terus bodinya itu warna biru kayak gini, biru langit kayak gini. Nah, kita lihat di bagian belakang. Di bagian belakang ini kita pakai dibilang apa ya, bracket belakang itu kayak rear rack gitu. Ini punya motor sebenarnya ET4, tapi sekarang banyak banget yang punya kayak ginian, yang aftermarket juga, yang customan. Akhirnya dia beli ini, terus kita customin warnanya warna dengan body. Terus di sini kita warna sand juga, dan kita tutup dengan baut titanium. Untuk stop lampnya kita pakai di sini juga udah kita ganti merek Luigi. Terus sandnya juga depan belakang itu udah level 10. Nah, di sini mungkin teman-teman lihat ini ada cover fan, ini merek SD Corse, dia collab sama salah satu brand di sana. Nah, ini kita catin warna ice blue dan di sini warna bronze biar sepadan dengan warna bodinya dan perintilan yang warna-warna lainnya. Nah, kita lanjut di bagian kaki-kakinya. Di bagian kaki-kakinya ini kita pakein velg dari MK. Ini MK CE28. Jadi memang salah satu contoh motor ini nih konsepnya tuh ada mobil Porsche, velgnya tuh mirip ini. Akhirnya customernya pakai velg ini. Terus kita balut dengan baut titanium dan hub Marus warna silver tuh, teman-teman. Terus di bagian belakang ini ada knalpot Cjiro. Jadi Cjiro standar racing, covernya kita copot karena biar lebih apa ya, lebih looksnya clean gitu. Terus di sini juga kita pasangin DB killernya karena customernya pengen suaranya nggak terlalu berisik nih. Nanti kita akan hidupin motornya juga biar teman-teman ada kedengeran lah suaranya kayak gimana. Nah, di bagian tengah ini ada cover busi clear dan langsung kelihatan cup headnya. Jadi ada beberapa teman-teman yang nanya, cover head SW itu bisa nggak sih Om peruntukan untuk motor-motor LXV, LX, Vespa S gitu? Ini menjawabnya. Jadi motor ini pakai cup head SWI, terus cover businya kita ganti yang transparan dari Virtu biar kelihatan bagian mesinnya. Terus ada kabel merah itu adalah coil dari arrestor yang menandakan berarti motor ini udah memakai ECU.
Jadi sebenarnya motor ini udah kita bore up juga, nanti kita akan bahas lagi. Tapi sebelumnya kita akan bahas perkakian di bagian kiri motor ini. Apa aja udah diganti dari cover shock, dari cover fork, kaliper dan lain-lain kita akan bahas. Oke, kita akan bahas perkakian belakangannya. Oh ya, tadi lupa gue, di bagian kanan itu kita udah pakai oil dipstick Marus warna ice blue, biar seragam. Nah, kita bahas nih yang di bagian bawah ini yang mewah ini, kita akan bahas. Shocknya bener, kita pakai gears. Jadi memang kalau gears itu untuk Vespa S dan LXV dan Vespa LX itu ada. Jadi dia lebih ceper, tabungnya lebih kecil. Sedangkan kalau yang untuk sprint itu lebih gede. Nah, itu dia lebih pendek. Jadi enak untuk motor lu yang terlalu tinggi itu pakai shock gears yang LX ini atau S ini lebih ceper, jadi lebih low fitment gitulah. Nah, ini shocknya udah warna yang gears yang warna ice blue ya. Terus di sini juga cover shocknya itu udah dipakein JS Manuf Grey List Ice Blue. Terus cover forknya juga udah pakai Marus yang ice blue. Terus kalipernya ini udah pakai M4 yang warna grey dan axle seating Marus yang warna silver. Di sini disknya udah pakai Marus yang no floating. Terus masih banyak lagi yang diganti-ganti sebenarnya. Di bagian belakang juga ada. Nah, ini selangnya masih selang standar. Dan di depan itu ada lagi, mungkin teman-teman lihat nih ada sensor. Ini sensor yang dimana untuk mengaktifkan bagian speedometer dari speedometer SIP itu. Karena kalau nggak pakai kabel ini kabel tambahan additional untuk mengaktifkan speedometer. Kalau misalnya speedometer SIP itu dipakai untuk motor-motor matic seperti GTV ataupun LXV kayak gini. Jadi mau nggak mau harus pakai kabel sensor ini. Kita lanjut di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini kita masih mempertahankan bak sipitnya yang pakai 3V, tapi kita chrome. Setelah di chrome, kayaknya udah cukup untuk motor kayak gini untuk customernya. Terus di sini juga pakai carter oli warna ice blue dari SWI. Terus lowering kitnya pakai Marus ice blue dan baut titanium dari SWI juga. Terus untuk shocknya ya nggak salah lagi, depan belakang harus satu brand biar nggak jomplang. Jadi mau nggak mau pakai gears juga yang belakang. Shock gears yang belakang tuh mewah banget memang dengan tabungnya yang horizontal, jadi lucu banget lihatnya. Baut CVT-nya juga sudah buat titanium dan per standar satunya juga udah pakai titanium. Mungkin bagian kaki-kaki dan bagian bawah udah kita bahas semua. Mungkin kita akan bahas di bagian engine-nya. Apa sih yang beda dengan di engine LXV ini? Kita lihat LXV yang di bore up. Jadi di bagasi motor ini nih memang udah ada HYB, terus ada oil catch tank, terus TB-nya juga kita pakai barrel dari Forsim. ECU-nya juga pakai Racer, terus cuphead juga pakai SWI, blok juga pakai SWI. Jadi banyak banget udah diubah. Jadi memang spek motor ini 63 untuk harian. Jadi gimana caranya motor ini awet untuk dipakai untuk harian dan nggak trouble. Jadi untuk kontes juga oke looks-nya dan HIB-nya di sini. Untuk FVR-nya kita buatin bracket lagi yang dimana biar karena LXV itu kan S dan LXV dan LX itu bagasi kecil. Jadi kita gimana cara maksimalin spare part ini yang semua ada di sini bisa kepasang di sini dan rapi. Jadi ya hasilnya kayak gini. Menurut teman-teman gimana? Coba komen. Terus di sini juga fuel cap-nya ada dari Marus warna ice blue. Terus di sini juga injektornya kita udah ganti juga dari Forsim. Dan di sini juga ada oil catch tank yang fungsional itu untuk misalnya ada problem di mesin ataupun untuk misalnya ada oli naik dari cuphead, jadi nggak langsung tumpah ke bagian mesin ataupun ke jalanan, ditampung dengan oil catch tank ini gitu. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Motor ini memang banyak perubahan, banyak yang diubah. Selain memang LXV itu salah satu motor yang jarang di Indonesia karena memang populasinya dikit di Indonesia, tapi memang balik lagi banyak customer yang pengen modifikasi semua motor, khususnya di bengkel kita ada dari LXV, GTV, GTS, Sprint, dan lainnya. Nah, mungkin teman-teman nanti kita akan hidupin motornya, suaranya gimana. Ini si Giro misalnya pakai double killer, suaranya gimana. Nah, kita akan hidupin. Terus speedometernya aktif, normal, tapi memang bensinnya lagi habis. Tapi coba kita hidupin.
Suaranya memang agak lebih bulat ketika lu pasang DB Killer. Sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget, tapi ya oke lah untuk agak sedikit meredam suara dari Cjiro aftermarket ini, Cjiro standar racing ini. Jadi paling nggak ngurangin suaranya yang sedikit lebih, seharusnya agak lebih bulat gitu, jadi agak diredam dia jadi agak lebih adem gitu. Oke, kita langsung coba hidupin bagian headlampnya, dan banyak akan gue kasih tahu. Lampu feature IC ini yang di depan ini dikontrol dengan saklar satu ini doang, jadi kita agak sedikit mengubah perkabelannya biar kelihatan rapi gitu. Dan di sini juga ada tombol, yang dimana tombol ini bisa ngatur speedometer kita, mau RPM yang ditunjukin atau lihat suhunya segala macam bisa diatur lewat tombol sini nih. Oke, cukup sekian video kali ini. Thank you buat teman yang udah pantengin video ini. Jangan lupa like, subscribe video ini, dan share ke teman-teman yang mungkin temen lu ada yang pengen modifikasi, kasih tahu referensi modifikasi motor yang udah dimodif di Skuter West Indonesia. Semoga menjadi salah satu contoh buat kalian untuk modifikasi motor Vespa kalian dan bisa modif di Skuter West Indonesia. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan share video kita, karena kalau misalnya semakin banyak yang subscribe, gue lebih semangat lagi buat videonya. Dan mungkin cukup sekian review motor LXV yang berkonsep dibilang retro nggak retro, dibilang modern nggak modern, banyak banget yang diubah ya. Jadi mungkin coba teman-teman komen di bawah ini konsep LXV apa. Nanti akan kita bahas lagi motor lainnya. Sekali lagi thank you udah nonton video ini, dan goodbye.